Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang profesor yang dimintai berpidato di depan umum. Namun, bukannya memberikan motivasi ataupun inspirasi, si profesor justru mengatakan kata-kata yang tidak sopan hingga membuat semua orang heran. Dan tiba-tiba, dia pun langsung memotong jari tangan seorang wanita yang berada tepat di sampingnya. Sontak hal tersebut langsung membuat seluruh para hadirin terkejut dan beramburan keluar dari sana. Ketika si profesor hampir kabur, dengan cepat seorang petugas langsung mencegatnya. Tapi entah kenapa si profesor malah mengambil ponselnya dan karena hal tersebut dia pun langsung ditembak dan mati di saat itu juga. Kemudian terdengar suara dering HP si profesor yang mirip seperti musik sirkus. Cerita pun beralih pada seorang pria bernama Elliot yang merupakan tokoh utama dalam film ini. Dikisahkan, dia memiliki seorang pacar yang sedang hamil dan seorang adik bernama Michael yang memiliki cacat mental alias kurang-kurang. Sedangkan ibunya sudah meninggal sejak lama dan ayahnya sekarang telah jatuh miskin dan memilih untuk jadi pengangguran. Dikarenakan hal-hal tersebut, Elliot pun harus bekerja keras untuk dapat menghidupi keluarganya tersebut. Seperti biasa, dia pun pergi ke kantor untuk bekerja. Tak diduga, dia pun malah dipecat oleh bosnya sendiri karena dinilai tidak becus dalam bekerja sebagai sales. Tak terima dengan hal tersebut, lantas Elliot pun menceritakan masalah kehidupannya saat ini agar bosnya merasa kasihan. Namun, nampaknya bos sama sekali tidak peduli dengan hal tersebut dan kemudian mengusirnya keluar. Singkatnya, saat malam hari, Elliot pun mengantarkan adiknya untuk berobat. Setelah itu, dia pun kembali pulang. Namun, saat berdiam di lampu merah, tiba-tiba HP-nya pun berdering dengan nada yang sama seperti si profesor tadi. Saat diangkat, si penelpon itu pun mengatakan bahwa Elliot adalah seorang peserta yang terpilih dalam permainannya. Elliot yang memang tidak tahu apa-apa, dia pun terus saja menyangkal semua perkataan dari si penelpon tersebut. Tetapi, ketika si penelpon itu mengatakan hal-hal pribadi terkait dengan dirinya, dia pun heran. Lalu, si penelpon itu pun berusaha meyakinkannya untuk bermain dalam permainan ini. Karena jika dia berhasil menang, maka dia akan menjadi seorang miliarder dalam sekejap. Tantangan yang pertama, cukup dengan membunuh seekor lalat saja, dia langsung mendapatkan duit sebesar 1000 US dollar saat itu juga. Setelah itu, dia pun keluar dari mobilnya dan memperhatikan keadaan sekitar. Tapi, dia tidak melihat ada sesuatu yang mencurigakan. Lalu saat dia kembali ke mobil, si penelpon itu pun memberikannya tantangan yang kedua, yang dimana jika dia memakan lalat yang barusan dibunuh tadi, maka dia akan mendapatkan uang sebesar 3.622 dolar. Karena masih bingung dan tidak terlalu mempercayai kebenaran hal tersebut, dia pun membawa lalatnya pulang. Kemudian memeriksa akun bank di laptopnya, dan ternyata memang benar sudah terisi 1000 dolar. Lalu ketika dia memakan lalat tersebut, tiba-tiba HP-nya pun berbunyi dan seketika itu juga uang sebesar 3.622 dolar langsung masuk ke akun miliknya. Kemudian, si penelpon itu pun memberikannya tawaran yang sangat menggiurkan, yaitu hanya dengan menyelesaikan 11 tantangan yang tersisa, maka dia akan langsung menjadi orang kaya. Tak perlu pikir panjang lebar, Elliot pun langsung menerima tawaran tersebut tanpa memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Besoknya, saat Elliot sedang piknik bersama dengan calon mertuanya, tiba-tiba dia pun mendapatkan panggilan mendadak dari si penelpon yang memerintahkannya untuk membuat seorang anak kecil menangis dalam waktu 5 menit. Jika tidak, maka permainan akan berakhir. Tak lama kemudian, dia pun melihat seorang anak kecil berada cukup jauh dari jangkauan orang tuanya. Tak ingin melewatkan kesempatan tersebut, Elliot pun langsung menakut-nakuti si anak kecil hingga membuat dia menangis. Dan di saat itu juga, uang sebesar 5.000 dolar langsung masuk ke dalam rekeningnya. Lalu dengan cepat dia pun langsung membantu mengemasi barang-barang dan kemudian pergi dari sana. Singkat cerita, Elliot pun pergi ke gereja untuk menjemput ayahnya. Lalu tiba-tiba dia pun mendapatkan telepon mendadak lagi. Kali ini, dia diperintahkan untuk membakar sebuah rumah hasil kerajinan tangan yang berada di dalam gereja tersebut. Elliot membawa rumah tersebut ke tempat yang sepi dan langsung membakarnya di sana. Namun sial, tiba-tiba apinya malah menjalar pada gorden di dekatnya hingga menyebabkan kebakaran. Elliot pun panik bukan main. Lalu, dia pun menyalakan alarm kebakaran dan meninggalkan tempat tersebut. Saat hendak masuk ke dalam mobil, lagi-lagi dia pun mendapatkan tantangan absurd, yang dimana kali ini dia diharuskan untuk mengikuti seorang gembel, lalu kemudian membeli baju miliknya.
Beberapa waktu setelah itu, terlihat ibu dari si bocah yang dibuatnya nangis tadi melaporkan perihal tersebut kepada polisi. Dan ternyata di sana juga ada si gembel yang sudah tidak memiliki baju lagi. Kembali lagi pada Elliot, yang dimana dia sekarang sedang melakukan tantangan yang keenam, yaitu mentraktir secangkir kopi di kafe sebelah untuk seorang pengangguran yang bernama Mr. Shaw. Dan batas berakhirnya adalah tepat pada jam 4 sore. Saat masuk ke dalam kamar Mr. Shaw, dia tidak melihat ada siapa-siapa di sana. Lalu ketika dia memasuki kamar mandi, ternyata pengangguran yang dimaksud oleh si penelpon tersebut adalah seorang mayat. Tak lama kemudian, si penelpon itu pun memerintahkannya untuk segera menyelesaikan tantangan satu ini. Sempat menolak dan ingin berhenti, tetapi karena mengingat kondisinya yang saat ini sedang kesusahan, Elliot pun dengan terpaksa menjalankan tantangan barbar tersebut. Setibanya di kafe sebelah, dia pun langsung memesan secangkir kopi hitam. Namun sial, dia pun malah bertemu dengan seorang pelayan tengil yang justru membuat waktunya terbuang sia-sia. Tidak hanya itu, tiba-tiba datanglah segerombolan ofisir polisi yang langsung membuatnya menjadi ciut saat itu juga. Melihat waktu yang tersisa beberapa detik lagi, mau tidak mau, Elliot pun dengan barbarnya langsung merampas kopi milik salah satu opsir tersebut tepat pada jam 4 sore. Dan di saat itu juga, HP-nya pun langsung berbunyi yang menandakan uang sebesar 50.000 dolar telah masuk ke dalam rekeningnya. Namun karena tindakan barbarnya tadi, dia pun harus berhadapan dengan opsir tersebut. Lalu, dia pun mengatakan hal-hal aneh hingga membuat opsir tersebut heran, dan kemudian langsung kabur secepatnya dari sana. Setelah berhasil kabur, dia pun kegirangan bukan main. Tapi tiba-tiba, si penelpon itu pun memberitahunya sebuah kabar buruk, yang dimana adiknya sekarang ini sudah tidak ditanggung lagi oleh pihak asuransi. Tentu saja, ini pastinya akan menjadi masalah tambahan bagi Elliot jika dia tidak mempunyai uang sama sekali. Saat dalam perjalanan pulang, tiba-tiba terlihat ada orang aneh yang menawarkannya tumpangan gratis alias cuma-cuma. Di sisi lain, terlihat si detektif ternyata sedang menyelidiki TKP. Dan secara tak sengaja, dia pun melihat si pelayan kafe sedang berbicara dengan seseorang di luar sana. Lantas, dia pun langsung mendatanginya dan menanyakan hal apa saja yang dikatakan oleh pria tersebut. Lalu, si pelayan itu pun mengatakan bahwa pria tadi mengaku sebagai seorang wartawan yang ditugaskan untuk mencari informasi tentang Elliot. Setelah itu, dia pun memberikan nama dan nomor HP wartawan tersebut. Singkatnya, saat malam hari, Elliot pun mendapatkan tantangan terbaru. Tapi sebelum itu, si penelpon itu pun mengatakan bahwa Elliot secara tidak sadar telah meninggalkan kartu perpusnya di kafe tadi. Dan pastinya, hal tersebut akan menjadi masalah besar bagi Elliot, karena identitasnya sudah terungkap oleh pihak kepolisian, dan dia bisa dipenjarakan selama 10 tahun lamanya karena tindak kriminal yang telah dilakukannya. Tetapi, jika dia berhasil memenangkan permainan ini, seluruh jejak beserta barang bukti yang ada pada Elliot akan dilenyapkan dalam sekejap. Tapi jika dia kalah, lain lagi ceritanya. Di sisi lain, terlihat si detektif mengunjungi kediaman wartawan yang tadi untuk mendapatkan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan Elliot. Wartawan tersebut bernama Vogler. Si detektif pun mengajaknya bekerja sama untuk memecahkan kasus ini. Namun, Vogler nampak tidak percaya dengan si detektif karena menurutnya bahkan polisi sekalipun juga berperan sekaligus terlibat secara aktif dalam permainan gila ini. Lalu kemudian si detektif pun memeriksa isi trailer milik Vogler. Di sana, dia pun menemukan banyak sekali dokumen penting penyelidikan yang sepertinya sudah sejak lama dikumpulkan dan diriset oleh Vogler. Lalu, nampak ada sebuah logo dengan tulisan Saltio Cum Buffo Aurum ad Gaudium Deorum, yang artinya adalah menari dengan katak emas kegembiraan para dewa. Sampai sini, kita akan mengetahui bahwa organisasi tersebut ternyata adalah organisasi rahasia semacam elit global yang memperlakukan manusia sebagai sarana hiburan bagi mereka. Di sisi lain, terlihat Elliot sudah tiba di sebuah motel untuk melakukan tantangan selanjutnya. Lalu, dia pun memasuki kamar nomor 8. Dan terlihat di kunci kamar tersebut ada sebuah logo lalat sama seperti yang sudah kita lihat tadi. Di dalam sana, ada seorang pria bernama John Witter yang menampaknya mengetahui sedikit tentang masa lalu Elliot yang sering dibully. Dan ternyata, dia juga terlibat dalam permainan ini sebagai seorang peserta. Lalu tak lama kemudian, datanglah seorang dokter cantik yang langsung membuat mata mereka berdua tercengang. Tidak lama setelah itu, Elliot pun diperintahkan untuk memotong tangan kanannya si John.
Elliot yang merupakan orang baik, dia pun langsung menolak hal-hal berbau psikopat seperti itu. Namun, ketika John mengatakan bahwa dia adalah salah satu orang yang dulu pernah membulinya, di saat itu juga jiwa psikopatnya pun seketika keluar. Lalu kemudian dia pun langsung memotong tangannya si John dengan menggunakan gerinda. Setelah itu, dia pun mengantarkannya ke rumah sakit sesuai dengan instruksi permainan. Ketika ingin pergi dari sana, dia pun bertemu dengan adiknya John yang ternyata juga pernah membulinya dulu. Tak banyak pikir, Elliot pun langsung menggaplok kepalanya si adik hingga tersungkur. Dan saat itu juga, uang sebesar $250.000 langsung masuk ke dalam rekeningnya. Setelah itu, dia pun mendatangi acara resepsi pernikahannya. Namun sialnya, si penelpon kembali lagi memberikannya tantangan yang baru, yaitu dia harus membuat kekacauan di aula pernikahan dan kemudian menyanyikan lagu kebangsaan komunis. Gile aja tuh kalau emang dia mau ngelakuin semua itu di acara resepsi pernikahannya sendiri. Apa kata orang-orang nantinya? Namun tidak lama kemudian, datanglah beberapa petugas keamanan yang ingin berbicara dengan Michael. Sontak karena hal tersebut, si ibu mertua pun langsung mencari alasan agar bisa mengajak para tamu undangan keluar. Lalu, Elliot pun menanyakan permasalahannya. Michael pun menjawab bahwa tadi siang ketika di taman dia dibully dan dipaksa untuk kencing di sebuah cangkir. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan tersebut, Elliot pun langsung menyuruh adiknya untuk pergi. Lalu kemudian dia pun menghancurkan segala sesuatu yang berada di atas meja sampai habis tak tersisa. Dan setelah itu dia pun kabur dari sana. Ketika sudah keluar dari sana, dia pun diberikan tantangan yang terbaru, yang dimana kali ini dia diharuskan untuk menyerahkan dirinya ke polisi. Hal tersebut memang terdengar sangat goblok apabila dilakukan, tapi mau tidak mau, perintah tetaplah perintah. Saat sudah ditangkap, dia pun langsung diinterogasi di sana, dan nampaknya polisi yang sedang menginterogasinya saat ini mengetahui tentang permainan rahasia tersebut. Elliot pun terus saja mengelak segala pernyataan dari si polisi. Lalu beberapa menit kemudian, dia pun keluar sebentar. Tak ingin membuang waktu, Elliot pun mengambil besi pada kursi tersebut dan kemudian langsung menyandra si polisi ketika dia kembali. Setelah itu, dia pun mengambil HP-nya kembali dan bersembunyi di dalam sebuah ruangan. Tidak lama kemudian, dia pun mendapatkan kabar buruk dari si penelpon, bahwa ternyata ada seorang peserta yang hampir menyelesaikan permainan ini. Jika peserta tersebut lebih dulu menang, itu berarti Elliot akan dianggap gagal dan bisa dipastikan dia akan dipenjara selama 20 tahun karena tindak kriminal yang telah dilakukannya. Dia pun diperintahkan untuk kabur dari sana jika ingin mendapatkan tantangan selanjutnya. Singkat cerita, setelah berhasil lolos dari sana, dia pun bertemu dengan seorang wanita tua yang merupakan bagian dalam permainan ini. Lalu kemudian, Elliot pun mengantarkannya pulang ke rumah. Setelah itu, dia pun diberikan instruksi permainan selanjutnya, yang dimana hanya dengan mengaitkan sebuah tali gantungan jemuran, dia pun langsung mendapatkan uang senilai $1 juta. Lalu, beberapa saat kemudian, terlihat dengan jelas segerombolan pengendara motor sedang menuju ke arahnya. Dan, jika mereka melewati jalan tersebut, bisa dipastikan kepala mereka semua akan buntung dalam sekejap hanya karena sebuah tali jemuran. Dengan cepat, Elliot pun langsung mencabut penahan jemuran tersebut, hingga pada akhirnya dia pun berhasil menyelamatkan geng motor tersebut. Namun tak diduga, ternyata geng motor tersebut juga terlibat dalam permainan ini. Lalu, dia pun diperintahkan untuk berbalik ke jalan itu lagi. Dan tiba-tiba terlihat ada orang misterius yang sedang memasang tali jemuran. Tak tinggal diam, Elliot pun langsung mencoba menyelamatkan mereka. Namun, karena suara motor yang terlalu bising, mereka pun tak dapat mendengarnya sama sekali dan pada akhirnya berujung dengan sebuah insiden yang tragis. Selang beberapa saat, si penelpon itu pun mengatakan bahwa sekarang Elliot telah menjadi orang kaya. Namun, nampaknya Elliot sudah muak dengan permainan ini. Dia pun melemparkan ponsel tersebut lalu pergi dari situ. Saat dalam perjalanan pulang, lagi-lagi dia pun mendengar suara yang tak asing baginya. Itu berarti ada seorang peserta yang lain sedang berada di sini. Lalu tak lama kemudian, dia pun melihat orang yang mencurigakan dan langsung mengejarnya. Hampir saja dia ditabrak oleh peserta lainnya. Kemudian, dengan cepat dia pun langsung mengejar peserta tersebut. Hingga pada akhirnya, Elliot pun melihat mobil peserta yang dikejarnya tadi berhenti tepat di depan rumah ayahnya.
Lalu dia pun langsung masuk ke dalam sana dan memastikan keadaan ayahnya. Tidak lama kemudian, adiknya pun keluar dari toilet. Dari sini, Elliot pun baru menyadari bahwa ternyata adiknya juga menjadi korban dalam permainan ini. Lalu, dia pun menanyakan pada Michael apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan tantangan yang ke-13. Michael pun menjawab, jika ingin menyelesaikan tantangan yang ke-13, si peserta harus membunuh seorang anggota keluarganya sendiri. Lalu, dia pun berusaha meyakinkan Michael untuk tidak membunuh anggota keluarganya sendiri dan berhenti dari permainan ini. Tapi tiba-tiba, si ayah pun mengatakan bahwa sebenarnya dia pernah mengikuti permainan ini dan kemudian berakhir dengan sebuah penyesalan. Dan ternyata ibu mereka tidak mati karena kecelakaan, melainkan karena dibunuh olehnya. Saat Elliot ingin menembak ayahnya, tiba-tiba dia pun langsung menggorok lehernya sendiri hingga tewas saat itu juga. Lalu saat ingin pergi dari sana, terlihat Michael secara diam-diam ingin mengambil pistolnya untuk membunuh Elliot. Dan secara tidak sengaja, dia pun menembak Michael hingga membuatnya sekarat. Saat Elliot ingin menolongnya, tiba-tiba Michael pun langsung menusuknya berkali-kali. Lalu, karena sudah tak tahan lagi, Michael pun meninggal. Kemudian, Elliot pun mendapatkan uang sebesar 5,7 juta dolar karena telah memenangkan permainan ini. Dan setelah itu, dia pun keluar dari rumah ayahnya. Di sisi lain, kita akan mengetahui sebuah fakta mengejutkan, yang ternyata si detektif merupakan bagian di balik permainan ini. Lalu, dia pun ingin membakar seluruh barang bukti bersama dengan rumah ayahnya Elliot. Namun tak diduga, Elliot tiba-tiba muncul dari belakang. Detektif pun mengatakan bahwa ini adalah sebuah pelanggaran, tetapi jika dia ingin pergi sekarang, maka dia akan tetap menjadi seorang pemenang. Namun, nampaknya kali ini dia sudah tidak peduli lagi dengan uang tersebut. Alhasil, si detektif pun mampus terkena tembakan dari si Elliot. Di saat itu juga, dia pun langsung didiskualifikasi dan seluruh uangnya habis dalam beberapa detik. Tapi, beruntungnya seluruh barang bukti miliknya sudah dilenyapkan. Besoknya, saat sedang teleponan dengan pacarnya, si pacar pun mengatakan bahwa ada orang yang menelpon dan menawarkannya 6.000 dolar jika ingin memakan lalat. Hah? Tapi, beruntungnya si pacar menolak hal tersebut dan membuang lalatnya. Setelah itu, Elliot nampak tersenyum lebar layaknya seperti orang yang tidak memiliki masalah hidup sama sekali. Dan tamat. Jadi, intinya, film ini mengisahkan tentang sebuah organisasi rahasia yang menjadikan manusia sebagai sarana hiburan bagi mereka. Dan untuk alur cerita, sebenarnya sih hampir mirip dengan film Saw, yang dimana si korban dipaksa untuk menyelesaikan tantangan-tantangan gila. Dan jika gagal, bisa dipastikan akan bernasib buruk bahkan berujung dengan kematian. Dahlah, itu aja untuk review dan pembahasannya. Saya Rizky pamit undur diri, makasih udah nonton dan sampai jumpa.